Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita kembali pada bulan yang 3 bulan sebelumnya dalam sebersit doa terselip dalam diam kita lantunkan, bahkan kita dendangkan bersama, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan sampailah kita pada bulan Ramadan, bulan Al-Quran, sehingga pada bulan ini menyongsong, menyambut, dan memasuki bulan ini, marilah semangat kita untuk mendaras, mempelajari, mentadabburi Al-Quran. Ini adalah momentum untuk memperbanyak ibadah, diantaranya yaitu membaca, mentadabburi, dan memahami Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, bersama Yayasan Pengembangan Umat As-Siddiq Juwana dalam program KAIS Kajian Islam, kita akan membaca satu kitab risalah kecil yang berjudul Qisasun Qur'aniyah Mukhtarah. Kitab ini ditulis oleh Dr. Samir Abdul Muhdi Mahmud Hatamilah, bacanya Hatamleh. Beliau ini pengajar Yordania, Universitas Yarmouk, juga mengajar di Turki. Beliau mempunyai banyak risalah-risalah, dan kali ini kita membaca tentang Qisasun Qur'aniyah Mukhtarah. I'dad sudah tadi disebutkan, disusun oleh, disusun oleh Dr. Samir Abdul Muhdi Hatamilah atau Hatamleh. Qisasun ini adalah mufrad dari kisah. Jadi qisasun artinya kisah-kisah, ya, Al-Quran yang terpilih atau kisah-kisah pilihan dalam Al-Quran. Kemudian di sini ada Al-Fihris, yaitu daftar isi sebagai gambaran tentang kisah-kisah apa saja yang akan kita baca di sepanjang bulan Ramadan ini. Berikutnya lanjut, yaitu Al-Muqaddimah. Di Muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Muqaddimatu, pendahuluan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu kepada yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau keseluruhan. Wa ba'du, dan setelahnya, fa inna ma'rifata ulumil Qur'ani mimma yu'inul qari'a ala fahmi ma'anil Qur'an wa maqasidih. Maka sesungguhnya mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran itu termasuk hal yang membantu
siapapun yang membaca Al-Quran untuk memahami makna-makna Al-Quran, kandungan Al-Quran. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita juga mentadabburi, menghayati makna dan maksud kandungan Al-Quran. Apa yang membantu itu? Yang membantu diantaranya adalah salah satu disiplin ilmu, yaitu ulumul Quran. Wa mimma yajdaru 'alal muslimi al-inayatu bihi ma'rifatul qissatil qur'aniyati wa ahdafiha wa ma'aniha. Ma'rifatul qissah wa ma'rifatu ahdafiha wa ma'rifatu ma'aniha. Dan termasuk salah satu hal yang patut bagi seorang muslim untuk memberikan perhatian, yaitu mengetahui kisah-kisah Al-Quran, mengetahui tujuan-tujuan dari kisah-kisah tersebut, juga makna-makna, maksud kandungan dari kisah tersebut. Juga wa asbabi tikrari ba'diha, juga mengetahui sebab-sebab pengulangan dari sebagian kisah-kisah tersebut. Mengapa kisah-kisah itu diulang? Wa ghairi dzalika mimma yuhitu bi'ilmil qasasil Qur'ani. Dan selainnya banyak sekali ya yang meliputi hal tersebut tentang ilmu kisah-kisah dalam Al-Quran. Wa qad hawaltu isola ba'dil qisasil qur'aniyati ilan nas. Dan sungguh penulis, saya telah berusaha untuk menyampaikan sebagian kisah-kisah Quran ini kepada khalayak rame, kepada orang banyak, fi silsilatil qisasil ini qasosi bacanya ya, fi silsilatil qasasil Qur'ani, di dalam silsilah kisah Al-Quran, fi Ramadana, di bulan Ramadan, ya, pada tahun 1400 wa thamaniyah wa salasin, tahun kemarin Hijriah 1438 Hijriah. Ini sudah kemarin tentunya. Wahia silsilah, ini adalah seri kuntu akumu bi'idatiha, yang telah aku usahakan untuk menyiapkannya, min tafsir at-Tabari. Jadi referensi dari kisah ini diambil dari tafsir Imam at-Tabari, wa tafsir Ibni Katsir dan tafsir Imam Ibni Katsir, wa tafsir As-Sa'di dan tafsir As-Sa'di, wa ansharuha ala syakli kissatin yaumiyatin maktubatin, dan kemudian aku sampaikan, aku sebarkan dalam bentuk ya kisah harian yang tertulis bagaimana tertulis di dalam kitab ini. Wa ansharuha fi mawaqi'it tawasul, dan kemudian aku sebarkan di seluruh media-media sosial, hatta wasolat as-silsilatu ila thalathina qissah, sehingga asalnya setiap hari sehingga mencapai serial ini 30 cerita, dan ini sesuai insya Allah dengan Ramadan tahun ini ya, kita akan setiap harinya satu cerita di dalam Al-Quran akan kita baca, akan kita hayati, dan akan kita tadabburi. Fa'ahbabtu nasroha lil faidah, maka aku senang untuk menyebarkan tulisan-tulisan kisah Al-Quran ini ya, agar menjadi lebih berfaedah untuk kemanfaatan. Wa hatta takunu mu'inatan li ghairi min ahlil ilmi wa da'wati fi mawasimil khair. Wa hatta takunu, dan sehingga ini kisah-kisah ini juga bisa membantu selain aku penulis
yaitu para ahli ilmu, para ahli dakwah, ya, di medan kebajikan ini, di suasana kebajikan ini, kama fisakil murafak, sebagaimana yang tertulis, ya, dalam bentuk yang tertulis ini. Nah, ini bentuknya, dan ini tidak kita baca karena ini merupakan satu dari episode kisah tersebut, ya. Kemudian al-qissah fil lughah wal istilah. Kisah di dalam bahasa dan istilah. Al-qasas wal qasasu wal qasu lughatan tatabbu'ul athari. Jadi kalimat qasas ataupun qasas ataupun qas secara bahasa artinya mengikuti jejak. Jadi qasas itu kisah yang diceritakan. Nanti kalau satu cerita itu namanya kisah, jamaknya menjadi kisos, beberapa kisah. Nah, jadi ada qasas, ada kisah, ada kisos. Tentu berbeda dengan kisos panjang, ya. Kalau kisos panjang, ya, shotnya terus alif itu hukuman yang setimpal, ya, khat atau hukuman yang setimpal. Nafsu bin nafs itu kisos, itu hukuman pidana. Tapi kalau ini asalnya qasas itu kisah yang diceritakan, sebagaimana ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada kisah, ini satu cerita, jamaknya adalah kisos, beberapa cerita. Nah, ini, jadi dalam hal ini kalau kita misalnya mengecek di terjemahan Al-Quran Kementerian Agama itu ada surat Al-Qasas, ya, yang artinya itu kisah yang diceritakan, ya, kisah yang diceritakan. Jadi Al-Qasas ini bukan bentuk jamak, tetapi oleh terjemahan, ya, terjemahan Depak atau Kementerian Agama itu diterjemahkan kisah-kisah, dan itu tentunya kurang tepat karena yang benar qasas itu adalah kisah yang diceritakan, artinya pengkisahan. Kalau kisah-kisah itu membaca adalah kisos, jamak dari kisah. Demikian. Wafil istilah, di dalam istilah apa itu, ya, penceritaan itu adalah al-ikhbar, mengabarkan, an qadiyatin dzati marahil. Jadi yang namanya menceritakan, ya, mengisahkan, itu artinya adalah mengikhbarkan, mengabarkan, ya, tentang an qadiyatin, tentang peristiwa dzati marahil yang mempunyai tahapan-tahapan. Jadi itu namanya ikhbar, penceritaan. Yatba'u ba'duha ba'don, di mana setiap tahap mengikuti tahap sebelumnya. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Tentu sebuah cerita mempunyai tahapan-tahapan. Jadi sebagian dari cerita itu mengikuti sebagiannya. Wa qasasul Qur'ani asdaqul qasasi. Kisah yang diceritakan Al-Quran tentu adalah kisah yang paling benar. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang lebih benar daripada Allah perkataannya? Tentu tidak ada. Apabila ini kisah di dalam Al-Quran, maka kedudukannya adalah kisah yang asdaq, paling kredibel. Wadzalika litamami mutabaqatiha 'alal waqi' wa ahsanil qasasi. Yang demikian itu karena kisah-kisah dalam Al-Quran adalah litamami mutabaqatiha, kesempurnaan, kesesuaian cerita 'alal waqi' dengan kenyataan. Jadi cerita-cerita Al-Quran sudah diungkap dari zaman dulu sampai sekarang, bagaimana cerita-cerita Al-Quran itu, ya, semakin hari dari waktu ke waktu itu terungkap kebenarannya. Ahsanil qasas, dan terindah
penceritaannya. Liqaulihi ta'ala, juga karena firman Allah Ta'ala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Sungguh kami menceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad kisah yang terindah, ya, dengan cara kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an ini sebagai cara media Allah untuk mengajarkan, memberikan iktibar, pelajaran kepada umat manusia melalui nabinya yang agung, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terbitlah cerita-cerita di dalam Al-Quran. Wadzalika listimaliha ala a'la darajatil kamal. Yang demikian itu karena kisah-kisah di dalam Al-Quran, ya, memuat, ya, paling tinggi derajat kesempurnaannya fil balaghah, di dalam balaghah, di dalam sastranya, bahasanya, wa jalalil makna, dan di dalam keagungan maknanya. Wahia salah satu aqsam. Dan kisah di dalam Al-Quran, para hadirin dan pemirsa dimanapun berada, dibagi 3 macam. Yang pertama, qismun anil anbiya'i war rusul. Yang pertama adalah kisah-kisah tentang nabi dan rasul. Wa majaralahum ma'al mu'minina bihim wal kafirin. Dan apa yang terjadi pada mereka, baik bersama orang-orang mukminin maupun bersama, ya, di tengah-tengah orang-orang yang kafir. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, wa qismun an afradin wa tawaif. Dan sebagian, ya, bagian lain cerita itu adalah cerita tentang individu dan kelompok-kelompok. Jaralahum ma fihi ibrah, yang terjadi atas mereka yang di dalamnya ada pelajaran. Fa naqallahu ta'ala anhum, maka Allah pun menceritakan, ya, mereka kepada kita. Contohnya individu itu apa? Kisah-kisah individu, sehingga individu yang mulia, yang agung, sehingga layak, ya, disampaikan dalam Al-Quran. Qissati Maryam, sebagaimana cerita Ibunda Maryam atau Ibu Maryam. Wa Luqman, kisah Luqman Al-Hakim. Walladzi marra ala quryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dan kisah orang yang pernah melewati atas suatu perkampungan, di mana perkampungan itu wa hiya khawiyah, bangunannya roboh, khawiyah, ya, roboh, kosong, karena runtuh, ala urusiha, di atas puing-puing reruntuhan atapnya. Jadi ada bangunan yang kosong dan dilewati. Juga ada kisahnya. Wa Dzil Qurnain, kisah Dzil Qurnain. Wa Qarun, wa ashabil kahfi, kisah para penghuni gua. Wa ashabil fil, kisah para pengendara gajah. Wa ashabil ukhdud, kisah para pembuat parit. Wa ghairi dzalika, dan lainnya. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, wa qismun an hawadisa wa aqwamin fi ahdin nabi. Ada juga bagian dalam Al-Quran itu kisah tentang kejadian-kejadian dan tokoh-tokoh fi ahdin nabi di masa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, qissati Ghazwati Badr, seperti kisah perang Badar. Wa Uhud, kisah perang Uhud. Wal Ahzab, kisah perang Khandaq atau perang Ahzab. Wa Bani Nadir, kisah perang Bani Nadir. Wa Zaid ibni Harithah, kisah sahabat Nabi Zaid ibni Harithah. Wa Abi Lahab, kisah tentang Abi Lahab. Wa ghairi dzalika, dan lainnya.
Sebagai tambahan dari saya, ada juga sebetulnya kisah yang keempat sebagai bagian, yaitu Qisasul Hayawan fil Quran, kisah tentang hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran. Ini sebagai tambahan. Thayyib, baik pemirsa dan pendengar KIS, Kajian Islam dimanapun berada, kita lanjutkan Ba'dul Hikami fil Qasasil Qur'ani, sebagian hikmah-hikmah di dalam penceritaan Al-Quran. Bagaimana hikmah-hikmah tersebut. Ba'dul hikami fil qasasil Qur'ani, sebagian hikmah-hikmah dalam kisah Al-Quran. Walil qasasi fil Qur'ani hikamun katsiratun azimatun. Di dalam kisah-kisah atau di dalam pengkisahan di dalam Al-Quran banyak hikmah yang banyak, azimah yang agung. Minha diantaranya bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qisas, yaitu menjelaskan hikmah Allah tentang apa yang terkandung dalam cerita tersebut. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi musdajar. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari berita-berita yang di dalamnya ada ancaman terhadap kekafiran. Ada lagi ayat hikmatum balighatum fama tughnin nuzur, yaitu hikmah yang mendalam, hikmah yang sempurna, fama tughnin nuzur, tetapi tidak berguna peringatan-peringatan itu karena mereka mengingkari. Yang kedua, bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil mukadzibin, menjelaskan keadilan Allah dengan menyiksa orang-orang yang mendustakan. Liqaulihi ta'ala anil mukadzibin, sebagaimana firman Allah terhadap orang-orang yang mendustakan, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa amru rabbik. Dan kami tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka tidak bermanfaat bagi mereka sembahan-sembahan yang mereka menyembahnya dari selain Allah. Tidak bermanfaat sedikit pun lamma ja'a amru rabbik, ketika datang siksaan Tuhanmu. Yang ketiga, bayanu fadlihi ta'ala bimatsubatil mu'minin, menjelaskan anugerah Allah Ta'ala dengan memberi pahala kepada orang-orang yang beriman. Liqaulihi ta'ala illa ala Lut najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Kecuali keluarga Nabi Lut, kami selamatkan mereka pada waktu sahur sebagai nikmat kurnia dari sisi kami. Demikianlah kami balas orang-orang yang bersyukur. Kemudian hikmah yang keempat, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibina lahu, menghibur Nabi ya terhadap apa yang menimpanya dari orang-orang yang mendustakannya. Liqaulihi ta'ala wa iyyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat
wa bizzuburi wa bil kitabil munir. Apabila mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang terdahulu ya juga mendustakan dari apa yang datang kepada mereka, mendustakan rasul-rasul yang datang kepada mereka. Meskipun rasul-rasul itu datang bil bayyinat, dengan bukti-bukti, wa bizubur, dan dengan kutubul mawaid wal mahamid, dengan membawa kitab-kitab mau'idah, kitab-kitab pujian kepada Allah, jamak dari Zabur. Wabil kitabil munir, dan membawa kitab yang terang benderang, yang jelas. Mereka juga didustakan para nabi sebelummu. Thumma akhadtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Kemudian aku siksa mereka orang-orang yang kafir. Fa kaifa kana nakir, maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Yaitu maknanya fa kaifa kana nakir. Kemudian yang kelima, targhibul mu'minin fil iman bisabati alaihi wal isdiyadi minhu. Memberikan motivasi kepada orang-orang mukmin ya dalam mereka beriman untuk bisabat, tetap teguh ya dalam keimanannya, bisabati alaihi wal isdiyari minhu, dan mempertebal, menambah keimanan tersebut. Idh alimu najatal mu'minin as-sabiqin, ketika mereka tahu bagaimana keselamatan orang-orang mukmin yang dahulu. Wantisaru man umiru bil jihad, dan juga kemenangan orang-orang yang diperintah oleh Allah untuk melakukan jihad. Liqaulihi ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka aku kabulkanlah doanya Nabi Yunus, aku selamatkan ia dari kedukaan, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Wa qaulihi, dan juga firman Allah, wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim, sungguh telah kami utus dari sebelummu rasul-rasul kepada kaumnya, faja'uhum bil bayyinat, dan mereka datang pada kaum tersebut dengan membawa bukti-bukti kenabian, bukti-bukti risalah. Fantaqamna minal ladzina ajramu, kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang durhaka. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sungguh tanggung jawab atas kami menolong orang-orang mukmin. Inilah di antara hikmah-hikmah penceritaan dalam Al-Quran. Yang keenam, tahdzirul kafirin minal istimrar fi kufrihim, memberi peringatan kepada orang-orang kafir ya agar tidak melakukan kekafirannya berulang-ulang. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, afalam yasiru fil ard fayamduru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini dan melihat bagaimana ending, kesudahan orang-orang sebelum mereka. Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Allah membinasakan mereka, menghancurkan mereka, dan bagi orang-orang kafir amsaluha akan menerima nasib yang serupa. Wa akhiran, dan akhirnya as'alullah wahdah, kita semua mohon kepada Allah an yaqbala minil amal khalisan liwajhil karim, semoga menerima amal yang ikhlas karena Allah yang maha mulia. Demikian kita lanjutkan besok hari, insya Allah
Akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.